Oh, tak pernah engkau meninggalkanku di saat badai menerpa hidupku. Tak sedetik pun kau melupakanku waktu ku sesat dan ku jauh darimu. Bapa yang setia, beserta hatiku, terus percaya sepanjang usia. Anugerahmu selalu baru, tersedia di sepanjang waktu. Sedetik pun tak ku ragu akan firman-Mu. Firman-Mu, Engkau Bapakku yang setia, janji-Mu selalu beserta hatiku. Oh, sepanjang usia. Anugerahmu, oh, tersedia sepanjang waktu. Sedetik pun tak ku ragu akan firman-Mu. Firman-Mu, akan firman-Mu. Jangan pernah meragukan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Itulah lagu yang baru saudara dengar. Sedetik pun aku tidak akan pernah meragukan kebenaran firman. Anda boleh ragu-ragu waktu menghadapi tantangan. Anda boleh ragu-ragu waktu ingin membuat keputusan. Anda boleh ragu-ragu waktu Anda mau melangkah. Tetapi jangan pernah Anda meragukan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan menolong kita. Maka berbahagialah orang yang punya prinsip, berpegang pada prinsip, berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada value. Amin. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyapa semua yang sudah bergabung. Ini saudari kita Neni, ya, Neni Mandalora yang sudah bergabung. Kalau boleh saya tahu Ibu Neni bergabung dari kota mana? Ini sahabat saya Pak Teguh. Salam Pak Teguh, apa kabar? Ini Pak Teguh ini selalu bergabung dengan kita. Bung Alek, kalau boleh saya tahu bergabung dari mana? Ibu Maria Yusuf juga yang sudah bergabung. Ibu Sianturi, Nona Sianturi yang sudah bergabung. Salam. Andes yang sudah selalu bergabung. Saya mau mengajak saudara-saudara pada siang hari ini merenungkan satu hal yang kalau saudara sudah menemukan pewahyuan tentang kebenaran ini, saudara-saudara, Anda akan dibikin kagum oleh kebenaran ini, yaitu kebenaran yang saya yakin seringkali saudara mendengarkan, seringkali saudara barangkali seperti membaca ayatnya atau membaca kisahnya, tapi Anda belum pernah mengalaminya. Maka saya mau mengajak saudara mengalami kebenaran ini yang ada dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hati, karena Tuhan akan bermurah hati kepadanya. Saya menggali ayat ini
saya mempelajari ayat ini, saya mempraktekkan ayat ini, dan saya menemukan kebenaran yang saya mau bagikan kepada Anda. Karena kalau Anda mempraktekannya, Anda akan mendapatkan kekuatan. Amin. Salam untuk Widya. Apa kabar Widya? Dari mana sekarang? Kapan kembali ke Bali lagi? Ya, luar biasa ini Widya sudah bergabung. Ibu Marinawati, shalom. Kemudian ini Pak Beni ya, Pak Jemi Saputra, Tampu Bolon. Senang sekali Pak bisa bergabung. Kalau boleh bergabung, sebutkan nama kotanya. Ya, saya tahu beberapa. Saya sudah tahu dari Papua, dari Cirebon, dari Jogja, dari Manado. Tapi kalau saudara-saudara bisa menyebutkan, saya juga bisa menyapa saudara-saudara kita yang lain. Sehingga hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-5. Saudara-saudara, saya mau berbagi ini karena saya sudah mengalami. Saya sudah mengalami kebenaran dari ayat ini. Dan saya mau saudara-saudara juga mengalaminya. Saya mau saudara-saudara juga mengalami kebenaran ayat ini, sehingga bukan hanya saya yang diberkati oleh ayat ini, saudara juga diberkati oleh ayat ini. Siapkan Alkitab saudara, dan kita nanti akan membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Siapkan dulu saudara-saudara. Sebelumnya saya mau menyapa ini sahabat kita dari kota Corong C ya. Thank you sudah bergabung. Kemudian ini ada sahabat kita juga email ya dari Lampung. Salam untuk semua yang ada di Lampung. God bless you Lampung. Kemudian Pak Yohanes Bambang dari Jogja juga bergabung. Senang sekali Pak. Pak Beni, thank you sudah mau bergabung, dan saya yakin salam untuk semua teman-teman yang lain. Yang dari kota Sorong juga ini yang bergabung, senang sekali. Saya harap Bung C mendengarkan juga dari radio kita yang ada di Sorong ya, Suara Papua FM yang dari Aimas, yang mengudara dari Aimas. Semoga bisa mendengarkan. Email Kaose juga dari Lampung hadir. Salam untuk semua yang dari Lampung. Pak Yohanes Bambang dari Jogja tadi sudah menyebutkan. Ibu Marina dari Batam. Salam untuk semua yang ada di Batam. Ibu Erni juga sudah bergabung ini. Ibu Orpa ya. Salam Pak, selamat bersaksi. Tuhan berkati dari ND. Salam untuk sobat-sobat yang ada di ND, dan juga ini dari Widya tadi dari masih di Surabaya rupanya. Ya, puji Tuhan dari Surabaya. Ya Pak, rindu mau kembali lagi. Sedang berdoa ya, selesaikan kuliah di Bali katanya. Luar biasa. Ose, thank you sudah bergabung dari Minahasa. Dan Bung Alexa Rekwel yang sudah bergabung dari Lampung juga, thank you. Pak Alek, thank you Pak Alek juga bergabung dari Ujung Batu, Riau. Wow, luar biasa. Saudara-saudara, saya mau mengajak Anda semuanya siap-siap dengan Matius 5 ayat yang ke-7. Saya mau membahas ini karena saya diberkati oleh ayat ini. Saya mempraktekkan secara tidak sadar. Sebetulnya hidup saya adalah bukti dari kepada kebenaran ayat ini. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Saya mau mengajak Anda semuanya untuk membahas ini. Saudara-saudara, salam dulu untuk beberapa saudara yang baru bergabung. Ini buat Ayu ya, Ibu Ayu. Salam. Kemudian ini Isya dari Malaysia. Kemudian Pak Arifin Fauda, salam Pak. Ini Walianak ya, yang bergabung dari Jayapura. Salam untuk Jayapura. Saudara-saudara yang ada di Sentani yang biasa mendengarkan live FM atau Suara Kasih Papua, sekarang Suara Tabi, jangan lupa dengarkan Making Life Better. Arianti Daudi yang datang dari Papua juga. Thank you dari Tobelo, Ibu Emi yang bergabung. Salam semuanya. Donda ya, luar biasa. Matius 5 ayat 7. Catat baik-baik. Kita akan bahas Matius 5 ayat yang ke-7. Amin. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini, saudara. Di dalam Alkitab saudara dituliskan, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Di dalam terjemahan sehari-hari, Allah akan mengasihani mereka juga. Di dalam terjemahan lain bilang, berbahagialah orang yang bermurah hati, maka Tuhan juga akan bermurah hati kepadanya.
Di dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis begini, you are blessed when you care. You are blessed when you care. At the moment of being careful, you find yourself cared for. Saudara-saudara, di dalam terjemahan NIV bilang, blessed is the merciful, because God will give mercy. Karena Allah juga akan berbuat mercy, berbuat kebaikan, berbuat kemurahan hati. Jadi saya mau mengatakan, salah satu cara untuk segera merasakan kebahagiaan atau hidup diberkati adalah bermurah hati. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, merciful, memiliki karunia atau memiliki tenggang rasa welas asih, belas kasihan kepada orang lain. Ketika saudara bisa berbelas kasihan kepada orang, Tuhan berbelas kasihan kepada Anda. Saudara-saudara, salah satu sikap hidup yang harus Anda miliki sebagai warga kerajaan Allah adalah memiliki sikap murah hati. Be merciful. Amin. Dan itu adalah sikap daripada Allah. Allah adalah yang rahimi, Allah yang bermurah hati, Allah yang serba mengasihi, maha pengasih dan penyayang. Maka orang yang mengaku dirinya sebagai anak Allah, hamba Allah, umat Allah, sudah seyogianya memiliki belas kasihan, welas asih, murah hati, merciful. Saudara-saudara, dikatakan di sini, orang yang bermurah hati akan mendapatkan kemurahan hati dari Tuhan. Wah, saudara-saudara, saya mau membahas ini karena ini penting sekali bagi kita semuanya. Mengapa ini penting? Karena begini, setiap orang perlu kemurahan hati. Setiap orang perlu mercy. Nah, mungkin lebih jelasnya murah hati atau mercy itu seperti apa? Seperti seorang yang digambarkan oleh Tuhan Yesus yang berhutang puluhan ribu emas, atau orang yang berhutang puluhan karung emas yang anaknya mau disita, kemudian dia harus menjual segalanya untuk membayar, itu pun tidak mampu membayarnya. Tiba-tiba tuannya mengatakan lunas, utang itu diputihkan. Saudara-saudara, itulah mercy. Saudara sebetulnya tidak layak untuk menerima itu. Sebetulnya saudara tidak layak untuk mendapatkan karunia itu. Itulah mercy. Anda seharusnya dihukum, Anda seharusnya masuk neraka istilahnya, Anda harusnya menerima perbuatan yang setimpal. Tapi karena kemurahan hati Allah, kita diampuni. Alkitab mengatakan bahkan pada waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah mati di kayu salib buat kita melalui Kristus. Itulah mercy. Nah, sikap mercy itulah yang harus dimiliki oleh warga kerajaan Allah. Maka Yesus berkhotbah di bukit. Salah satu khotbahnya di bukit adalah tadi dikatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Allah akan mengasihani mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang mengasihani orang lain. Jadi nomor satu, setiap orang perlu belas kasihan. Saya masih perlu belas kasihan dari Tuhan. Saudara masih perlu belas kasihan dari Tuhan, ya kan? Tidak peduli siapapun, saudara-saudara. Ada waktu dalam perjalanan hidup kita di mana uang, jabatan, kekayaan, pengaruh, koneksi tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Yang bisa menyelesaikan adalah kasih karunia Tuhan atau belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin ada orang yang sombongnya bukan main, ya kan? Hartanya total bisa 50 miliar, sehingga waktu beli sesuatu dia mengatakan 1 miliar murah katanya. Saudara-saudara, nah sekarang dia ada di penjara. Sekarang dia sedang mengharapkan ada kemurahan dari pengadilan supaya hukumannya diringankan katanya. Jadi jangan sombong. Dalam kehidupan kita ini ada waktu-waktu dalam perjalanan hidup kita di mana kita perlu kemurahan Tuhan. Kita perlu belas kasihan ilahi. Ada orang yang
mungkin hartanya berjibun, tabungannya banyak, uangnya tidak bisa habis dimakan 7 turunan, tapi pernikahannya berantakan. Pernikahannya berantakan dan uangnya tidak bisa menyelesaikan masalah pernikahannya. Lalu apa yang bisa menyelesaikan? Kasih karunia, belas kasihan ilahi. Ada orang yang kelihatannya tegar, badannya atletis, tiap hari fitness, saudara-saudara, seolah-olah tidak akan pernah sakit. Tiba-tiba dia putus cinta, kemudian stres. Dia perlu apa? Dia perlu belas kasihan ilahi. Jadi setiap orang, tidak peduli siapapun juga, Anda perlu belas kasihan. Dalam periode kehidupan kita, ada waktu-waktu dalam kehidupan ini, ada banyak dalam hidup yang tidak bisa diselesaikan oleh harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, permata, pengaruh, teman, pangkat, dan sebagainya. Hanya kasih karunia Tuhan. Amin. Everybody need mercy. Setiap orang perlu kemurahan hati dari Tuhan. Setiap orang perlu kemurahan hati dari teman-teman kita, dari orang lain. Saya mau jujur dengan Anda semuanya. Saya bisa menjadi saya hari ini karena ada orang-orang yang berkemurahan hati dalam hidup saya, saudara. Saya mau jujur dengan saudara. Saya lahir dari keluarga yang miskin. Waktu saya umur 6 tahun, ibu dan bapak saya bercerai. Saya sempat hidup dari orang ke orang, dari tetangga ke tetangga, dari saudara ke saudara. Dan kalau saya bisa makan hari itu karena ada orang-orang yang mau memberi makan saya. Saya ingat almarhum Mbah Darmi, saya ingat bude saya ingat kakek saya ingat tetangga-tetangga yang mau saya tidur di rumahnya. Mereka bermurah hati. Jadi dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari kemurahan hati seseorang, karena ada waktu-waktu kehidupan kita di mana kita membutuhkan pertolongan mereka. Everybody need mercy. Setiap orang. Jangan sombong lah. Kita pernah dalam periode tertentu dalam hidup kita, kita perlu belas kasihan. Hari ini Anda bisa seperti hari ini karena ada orang-orang yang pernah berbelas kasihan dengan Anda. Amin. Amin. Saya masih ingat mau sekolah SMA tidak ada duit, saudara. Saya tidak punya uang untuk bayar kos-kosan. Ada gembala sidang GPDI Kota Kendal yang mau menerima saya di rumahnya, di pastori. Saya tidak mampu untuk membeli sepatu atau membeli baju. Ada orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan itu buat saya. Saya tamat dari SMA, tidak punya kerjaan, tidak punya uang untuk melanjutkan kuliah karena tidak punya duit. Ada orang-orang yang kasih kerjaan, ada orang-orang yang kasih sponsor, ada orang-orang yang pada akhirnya berbuat baik. Hidup saya adalah buah belas kasihan dari orang lain. Saudara-saudara, saya menyadari betul kalau bicara mengenai belas kasihan, saya adalah produk belas kasihan dari Tuhan. Dan cara Tuhan berbelas kasihan itu pakai orang-orang yang punya belas kasihan. Amin. Saya ingat Mbah Darmi, saya ingat Pak David, saya ingat Pak Simon Lim. Orang-orang yang sudah dipakai Tuhan untuk menyalurkan belas kasihan dalam hidup saya. Amin. Jadi yang pertama, everybody need mercy. Yang kedua, everybody can do mercy. Setiap orang bisa bermurah hati. Setiap orang mampu bermurah hati. Setiap orang dapat bermurah hati. Karena namanya murah hati. Itu masalah hati. Amin. Murah hati bukan masalah kekayaan. Murah hati bukan masalah status. Murah hati bukan masalah jabatan, kedudukan, atau status keagamaan. Murah hati adalah masalah hati. Jadi selama Anda masih punya hati, pasti Anda bisa bermurah hati. Amin. Haleluya. Jadi jangan sampai saudara melihat ada tetanggamu yang sedang kelaparan dan saudara punya makanan di kulkas banyak belum tersentuh, kemudian saudaramu yang kelaparan sedang berdoa dan saudara dengar doanya, Tuhan, sudah 2 hari kami tidak makan, tolong Tuhan berikan kami makanan. Saudara dengar,
Kemudian saudara berteriak dari rumah, selamat makan saudaraku. Padahal saudara tidak memberikan apa-apa. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena ada ayat yang mengatakan, jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima. Amin. Jadi saudara, everybody can do mercy. Setiap orang bisa melakukan tindakan belas kasihan. Setiap orang. Bahkan orang jahat pun bisa melakukan, saudara-saudara. Jadi belas kasihan itu adalah sebuah tindakan yang didasari oleh kemurahan hati. Nah, kalau kita masih punya hati lihat orang-orang yang perlu pertolongan, seharusnya Anda bermurah hati. Jangan sampai Anda tidak sampai hati atau saudara tidak punya hati. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mengajak Anda semuanya. Karena ini efeknya langsung dirasakan. Give and you will be given. It is blessed to give than to receive. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia membagi atau berbagi. Dan dampaknya otomatis. Waktu saudara berbagi dengan orang yang sedang membutuhkan pertolongan, langsung saudara melihat waktu orang itu tersenyum, menerima kebaikan saudara, langsung orang itu akan bahagia. Saudara yang melihat orang yang menerima pemberian saudara bahagia, saudara tidak akan habis-habisnya kebahagiaan saudara. Haleluya. Maka semakin banyak berbuat baik, semakin banyak kebahagiaan. It is more blessed to give. It is more blessed to give. Lebih berbahagia memberi. Kalau tidak percaya, saudara-saudara, dengar baik-baik. Mengapa firman Tuhan mengatakan ini kepada kita? Karena ini penting sekali. You are blessed when you care. Di dalam bahasa Inggris, Anda diberkati ketika Anda perhatian dengan orang-orang yang susah. Nah, saya mau mengajak Anda membaca Mazmur pasal 41. Mazmur 41 adalah penggenapan dari apa yang saya katakan. Ketika saudara-saudara memberkati orang, ketika Anda bermurah hati kepada orang, ketika Anda suka berbagi dengan yang membutuhkan, ketika saudara mau tersentuh hati dan berbelas kasihan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, dengarkanlah Mazmur pasal 41. Mazmur pasal 41 akan menjadi berkat bagi saudara. Dengarkan baik-baik ya. Mazmur 41. Praktekkan Mazmur 41 dan rasakan bagaimana Tuhan menolong saudara menggenapi kebenaran ini. Karena ini janji Tuhan, bukan janji saya, bukan hanya janji Rasul Paulus atau janji para nabi atau Daud yang menuliskan ini. Mazmur pasal 41. Tolong saudara catat baik-baik, nanti dibaca ya. Dibilang begini, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Paralel dengan Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Ini berkatnya. 1. Tuhan akan menolong dia di waktu kesesakan. 2. Tuhan akan melindungi dan memelihara dia. 3. Ia akan membahagiakannya di bumi dan tidak menyerahkan dia ke tangan musuhnya. 4. Tuhan akan menolong dia waktu sakit dan memulihkan kesehatannya. Ini kata firman Tuhan. Jadi berkat yang akan Anda terima pada waktu saudara menolong orang yang lemah, berbelas kasihan kepada yang memerlukan, tidak menahan kebaikan untuk mereka yang sedang membutuhkan. Yang nomor 1 adalah berbahagia. Anda dibilang berbahagia. Sama dengan Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang bermurah hati, Tuhan akan bermurah hati. Bentuk murah hatinya seperti apa? Ini ditulis di dalam Mazmur pasal 41. Bentuk kemurahan hatinya adalah Tuhan akan memperhatikan atau Tuhan akan menolong dia di waktu kesesakan. Oh saudara-saudara, waktu engkau menolong orang yang sedang kesesakan, Tuhan akan menolong saudara waktu engkau mengalami kesesakan. Saya mengalami itu pada waktu kanker, pada waktu kemoterapi 15 kali, radiasi harus 35 kali, tidak punya duit. Tiba-tiba ada orang yang digerakkan oleh
Allah untuk menggratiskan saya sehingga saya tidak perlu membayar biaya kemoterapi, saya tidak perlu membayar biaya radiasi. Bahkan ada teman-teman yang datang dari Amerika, Australia, New Zealand, Jakarta, datang untuk memberkati saya di saat saya mengalami kesesakan oleh karena menderita kanker. Saudara-saudara, ini terbukti, ini benar. Jadi tolong praktekkan kebenaran firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Nanti saudara akan mengalaminya waktu dalam kesesakan. Saudara pernah mengalami kesesakan? Saya beberapa kali mengalami kesesakan. Bukan hanya kanker. Pada waktu tinggal di pengungsian karena korban kerusuhan. Pada waktu pindah ke Bali tidak punya uang, tidak ada rumah. Di saat-saat mengalami kesesakan itu, Tuhan mengulurkan tangannya tepat pada waktunya melalui orang-orang yang tidak pernah kita sangka. Maka saya 1000% membenarkan kebenaran ayat ini. Berbahagialah orang yang bermurah hati. Karena apa? Allah akan bermurah hati kepada Anda tepat pada waktunya. Maka tabunglah kebaikan, tabunglah kemurahan hati. Nanti waktu kita mengalami kesesakan, Tuhan yang langsung menolong saudara. Kadang-kadang bukan orang yang menerima kebaikan saudara, Tuhan yang maha baik, yang pernah memakai saudara untuk berbuat baik. Dialah yang bertanggung jawab melakukan kebaikan waktu Anda mengalami kesesakan. Aduh saudara, ini kebenaran ayat ini saya mau saudara mengalami. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan akan melindungi dan memelihara dia. Tuhan akan melindungi dan memelihara dia, katanya. Tuhan sendiri yang akan melindungi. Di terjemahan yang lain dikatakan, musuh-musuhmu akan dibuat tidak berdaya. Engkau akan diluputkan dari malapetaka. Itu janji Tuhan. Saudara mungkin tanya, lu apa kepentingannya Tuhan? Apa kepentingannya dia kok dia mau membebaskan Anda dari malapetaka, diluputkan dari mara bahaya, dilindungi dari musuh-musuhnya? Apa kepentingannya? Kepentingannya sederhana. Karena saudara suka berbuat baik. Saudara suka bermurah hati kepada orang yang membutuhkan kemurahan hati dari Tuhan. Saya ulangi lagi, cara Tuhan menolong orang selalu pakai orang baik seperti saudara. Cara Tuhan mencukupkan orang yang kekurangan selalu pakai orang baik yang punya kelebihan dan menyadari untuk apa kita diberi kelebihan. Cara Tuhan menolong orang yang sakit, yang lemah, yang galau adalah memakai saudara. Siapakah saudara? Orang-orang yang mau memberikan kata kekuatan, mau menumpangkan tangan mendoakan mereka yang susah, mau menolong mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Saudara, itulah sebabnya Tuhan punya kepentingan untuk membuat Anda sehat, meluputkan dari mara bahaya, membuat Anda bahagia. Amin. Jadi ini benar. Mazmur pasal 41 ini benar. Yang pertama, saudara, Tuhan akan menolong Anda waktu kesesakan. Yang kedua, Tuhan akan melindungi dan memelihara dia. Yang ketiga, Ia akan membahagiakannya di bumi. Tuhan akan membahagiakan Anda. Nah, coba bayangkan, yang membuat bahagia itu Tuhan, bukan manusia, bukan malaikat. Katanya Tuhan sendiri yang akan bikin Anda bahagia. Makanya kebahagiaan yang datang dari Tuhan tidak bisa dicuri oleh siapapun. Kalau Tuhan yang membuat Anda bahagia, Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Amin, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, saya mau mengatakan ini kepada Anda. Jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa ketika engkau melakukan kebaikan, engkau sedang menjadi mujizat bagi orang itu. Dan pada waktu yang sama, Tuhan sedang menjadikan Anda perpanjangan tangan dari surga. Saya jelaskan ini. Tetangga sebelah kanan rumah Anda kelaparan, 2 hari tidak makan. Mereka berdoa, Tuhan tolong kami, sudah 2 hari tidak makan. Pernahkah saudara melihat malaikat membawa nasi jinggo atau nasi campur? Pernahkah saudara melihat ada malaikat membawa 1 box Indomie dari surga? Tidak ada.
Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang punya hati belas kasihan atau murah hati, yang mau mengulurkan tangannya. Waktu engkau mengulurkan tangannya karena tergerak, engkau sedang menjadi perpanjangan tangan Allah. Pada saat yang sama, engkau sedang menjadi mujizat bagi keluarga yang menerimanya. Maka surga bersorak-sorai dan surga mengatakan, aku akan memberikan kemurahan hati kepada orang ini. Itu cara Tuhan bekerja, saudara-saudara. Cara Tuhan memberkati orang selalu pakai orang. Cara Tuhan menjawab doa orang pakai orang. Cara Tuhan memberikan belas kasihan kepada orang pakai orang. Nah, orang-orang yang mau berbelas kasihan, orang-orang yang mau bermurah hati, itulah yang pada akhirnya membuat Tuhan berhutang. Makanya ada ayat yang mengatakan ketika kita melakukan kebaikan, kita sedang membuat Tuhan berhutang. Kalau Tuhan berhutang, dia tidak pernah ngemplang. Orang Jawa bilang, tahu ngemplang? Tidak pernah bayar. Ada orang yang tidak pernah bayar utangnya, itu namanya ngemplang. Tapi Tuhan kalau berhutang kebaikan kepada saudara, dia akan bayar. Dan bentuk bayarannya seperti tadi, dibuat bahagia, musuhnya dibuat tidak berdaya. Waktu yang terakhir, waktu engkau sakit. Wah, ini saudara-saudara, di dalam terjemahan di sini dikatakan begini, bahwa Tuhan akan menolong dia pada waktu sakit dan memulihkan kesehatannya. Sebelum ini, saya mau mengatakan ini kepada Anda semuanya. Ada ayat yang saya gemar sekali, saya suka dan saya mengimani kebenarannya. Karena dibilang begini, Tuhan akan melindungi dan memelihara dia. Ia akan membahagiakannya di bumi dan tidak menyerahkan dia ke tangan musuhnya. Wow, apa artinya ini? Berbuat baik pun kita masih bisa menghadapi musuh. Orang baik pun masih punya musuh. Jadi saudara berbuat baik, saudara melakukan tindakan kebaikan untuk orang yang lemah. Ada yang ngomongin, Pak Paulus itu pasti pencitraan itu. Ya kan? Dia berbuat baik supaya dilihat banyak orang. Ada saja saudara. Anda sudah berbuat baik dengan ketulusan, masih ada yang tidak baik dengan Anda. Karena begini, di mata orang jahat, kebaikanmu akan diperhitungkan sebagai kejahatan. Dengar baik-baik. Di mata orang jahat, sebaik-baiknya kelakuan Anda akan diperhitungkan sebagai kejahatan. Mau dibilang pencitraan, mau dibilang cari muka, mau dibilang motivasi salah, mau dibilang dia lagi promosi diri. Terserah. Yang paling tahu motivasi Anda adalah Anda dengan Tuhan. Kalau saudara melakukannya dengan baik, saudara melakukan dengan kesungguhan, saudara melakukan dengan ketulusan, saudara melakukan dengan integritas, dengar, Tuhan akan membuat musuh Anda tidak berdaya. Kata firman Tuhan ini, saudara. Jadi tidak usah peduli dengan apa kata mereka. Tidak usah peduli apa komentar mereka. Tidak usah peduli dengan niat jahat mereka. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan berperkara. Ini contoh. Yayasan Mercy Indonesia pernah menyelamatkan 7 anak dari pengungsian. Anak-anak itu dibawa ke panti asuhan di Kupang. Tiba-tiba besok sudah muncul di berita Yayasan Mercy Indonesia menjual anak. Waktu saya membaca di pos Kupang, saudara-saudara, saya merasa marah. Kami ini motivasinya baik. Kami ingin menolong orang. Kenapa ada orang yang tega memberitakan kami, memfitnah kami seperti ini? Tapi saya membaca ayat ini, saudara-saudara. Saya membaca ayat ini bilang, serahkan kepada Tuhan. Yang penting niat kita baik. Yang penting motivasi kita baik. Yang penting hati kita baik. Kalau ada orang-orang kok berbuat jahat terhadap kebaikan kita, itu urusannya dengan Tuhan. Amin. Karena waktu kita melakukan penyelamatan anak yatim, kita sedang menjadi perpanjangan tangan Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan, aku membela anak-anak yang tanpa bapak, anak-anak yang yatim piatu. Haleluya. Maka saya mau mengajak Bapak Ibu, dengar baik-baik bagian terakhir. Jadi ada 5 berkat tadi, atau 4 berkat tadi, saudara. Berkat yang luar biasa. Berbahagialah orang yang memperhatikan yang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi.
Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya atau musuhmu dibuat tidak berdaya. Dan yang terakhir, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ini kata Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris bilang, Allah akan menjadi perawat pribadimu, dokter pribadimu. Sampai sejauh itu Allah berbuat hal yang luar biasa. Karena apa? Untuk orang-orang yang bermurah hati, Tuhan punya kepentingan tadi. Kepentingannya apa? Untuk menyalurkan kemurahan hati ilahi, dibutuhkan orang-orang yang murah hati. Haleluya. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, untuk bahagia dengan kilat, kalau mau rasakan kebahagiaan dengan cepat, keluar dari rumah. Lakukanlah tindakan kebaikan. Lakukanlah tindakan kemurahan hati. Lakukanlah perbuatan belas kasihan. Secara singkat, secara cepat, Anda akan mendapatkan kemurahan hati dan kebahagiaan. Karena ini adalah janji firman Tuhan. Amin. Jadi saya mau menantang saudara-saudara siang hari ini. Saya mau menantang saudara. Sudahkah saudara menjadi orang yang mudah berbelas kasihan? Mudah tersentuh, mudah bersimpati dan berempati, mudah tergerak oleh belas kasihan atau tidak? Kalau belum, mari kita bertobat. Karena firman Allah mengatakan, hendaklah engkau berpakaian belas kasihan. Jadikan belas kasihan menjadi selimut, menjadi baju. Maka kemanapun kita pergi, kita memiliki baju welas asih, baju belas kasihan. Karena kemanapun kita pergi, kita akan ketemu dengan orang-orang yang perlu belas kasihan ilahi. Keluar dari gang, saudara. Saya kemarin melihat ada seorang yang sudah tua, sudah umur, masih berjualan kasur dengan bantal jalan kaki. Saya tahu itu Mbah Ngatemo. Saya sering berhenti. Saya tidak banyak memberi, tapi saya ingin memperhatikan. Saya bilang, ini tidak banyak Mbah, tapi saya mau menolong. Saudara-saudara, di sekitar kehidupan saudara ada orang-orang yang memerlukan pertolongan dan saudara mampu melakukannya, segera melakukannya. Tidak usah ditunda-tunda. Awasan. Untuk saudara yang suka mengatakan begini, Pak Paulus, nanti kalau uang saya sudah banyak di bank, saya akan menyumbang untuk pekerjaan Tuhan. Nanti kalau saya sudah pensiun dan uang saya sisa, baru saya akan membantu pekerjaan Tuhan. Oh, nanti kalau saya sudah bisa jual rumah, saya akan berbuat baik. Untuk berbuat baik tidak mesti harus jual rumah. Untuk berbuat baik tidak mesti menunggu sampai jadi pejabat. Untuk berbuat baik tidak harus nunggu uang berjibun di bank sana. Sekarang Anda bisa berbuat baik. Dan ini janji Tuhan, saudara. Saya mau praktekkan ini. Ini salah satu attitude dari beatitude dalam Matius pasal yang kelima dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Berbahagialah orang yang powerless, orang yang murah hati, orang yang miskin di hadapan Allah, orang-orang, dan salah satunya adalah berbahagialah orang yang bermurah hati, karena Tuhan akan bermurah hati kepada Anda. Dan bentuk kemurahan hati sudah saya bahas tadi di dalam Mazmur pasal 41. Saya sudah mengalaminya dan saya senang mempraktekannya. Seperti kemarin tim Mercy Peduli meresmikan 2 gereja dan 1 pastori. Pada waktu saya melihat hambanya Pak Otniel senyum pegang kunci rumah yang tadinya kayak gubuk maaf, sudah miring dan sekarang punya rumah sendiri, dan dia tersenyum dengan istrinya. Konon waktu ditanya suruh mengucapkan terima kasih, dia tidak bisa bilang apa-apa, hanya bilang terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Mendengar itu saja ada sukacita yang luar biasa. Saya mau saudara-saudara siang hari ini kita bersama-sama menyatukan hati di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh bangsa ini. Mari kita melakukan tindakan belas kasihan. Mari kita berbagi dengan apa yang ada. Tidak mesti harus uang. Bagi senyum, bagi kata-kata dorongan, bagi tepukan di punggung, bagi pelukan dengan mereka yang sedang memerlukan.
dan saudara akan melihat bagaimana Allah memakai saudara. Dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya mau dipakai Tuhan menjadi agen belas kasihan. Taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa buat saudara. Amin, amin saudara, taruh tanganmu di dada. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami rindu menjadi berkat. Kami rindu menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Kami rindu menjadi agen kemurahan hati, sehingga waktu kami memerlukan kemurahan hati dari Tuhan, Tuhan melimpahi kami dengan kemurahan hati. Bapa, terima kasih. Aku berdoa buat semua saudara-saudaraku yang nonton ini. Jadikan kami orang-orang yang murah hati, sehingga hidup kami setiap hari dilimpahi dengan kemurahan hati ilahi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Wow, senang sekali saudara-saudara, saya melihat ada banyak yang bergabung hari ini. Saudaraku yang dari Ambon, Pak Wahyu juga bergabung. Salam Pak Wahyu. Bapak suka bermurah hati. Doa kami Bapak selalu dilimpahi kemurahan hati dari Tuhan. Amin. Dan saudara-saudara, saya senang sekali ada banyak saudara-saudara yang bergabung, dan saya tidak bisa menyapa satu-satu, tetapi saya rindu pada siang hari ini secara khusus mengumumkan untuk saudara-saudara, terima kasih untuk semua uluran kemurahan hati Anda untuk bedah gereja. Sudah ada 54 gereja yang dibedah. 54. Tentunya itu bukan karena saya, karena Tuhan yang menggerakkan hati saudara-saudara untuk mengulurkan tangan dan mendukung program ini. Saudara-saudara, saya waktu mendengar dari Mercy tim saya yang baru pulang, mereka begitu senang. Jemaat begitu senang. Gembala begitu senang. Saya ikut senyum, saya ikut senang. Dan saya mau berterima kasih kepada orang-orang khusus yang setiap bulan mendonasikan uangnya untuk Mercy Peduli, termasuk untuk anak yatim, untuk anak hamba Tuhan yang dikuliahkan, untuk bedah gereja, untuk bedah rumah pendeta. Saudara-saudara, saya mau mengatakan salut kepada Anda semuanya. Dan ini doa saya, seperti tadi, kelimpahan dan kemurahan hati Allah akan mengalir buat saudara. Saya sudah mengalami, saya yakin saudara juga akan mengalaminya. Amin. Dan terakhir saya meminta saudara berdoa. Hari Jumat besok saya dengan istri akan terbang ke Australia. Kami mendapat undangan untuk khotbah di 3 gereja di 3 hari Minggu. Dan gereja-gereja ini adalah gereja-gereja yang punya hati yang luar biasa. Biarlah melalui kehadiran kami di gereja itu ada banyak jemaat, ini orang-orang bule ya, jemaat orang-orang Australia, supaya mereka juga diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oh saudara-saudara, doakan perjalanan kami sehingga kami akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, dan banyak orang yang pada akhirnya dijamah oleh Tuhan. Jangan lupa terus mengikuti Making Life Better. Saya tahu saudara diberkati melalui renungan hari ini. Tolong di-share, renungan ini di-share. Dan sebelum saya mengakhiri, saya selalu tergerak berdoa buat saudara-saudara yang sakit. Sekarang yang sakit, yang perlu pemulihan pernikahan, yang perlu terobosan keuangan, yang perlu pekerjaan, yang perlu anak dalam pernikahan, taruh tanganmu di dada. Mari kita beriman bersama-sama. Izinkan Tuhan bekerja memberkati saudara. Bapa kami dalam surga, kami berdoa agar kiranya pada hari ini jamahanmu mengalir sekarang. Mengalir untuk saudara-saudaraku yang sedang perlu kesembuhan. Mengalir untuk saudara-saudaraku yang perlu pemulihan pernikahan. Mengalir buat saudara-saudaraku yang sedang menghadapi banyak persoalan dan perlu jalan keluar. Mengalir buat mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan dan pelayanan, apapun juga bentuk mujizat yang mereka dambakan. Hari ini di dalam nama Yesus aku berdoa, lakukanlah keajaiban itu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Saudara-saudara, saya pernah menulis buku. Ini buku yang kedua barangkali. Saya lupa tahun berapa saya menulis. Dan buku ini dicetak oleh Andy Offset. Judul bukunya adalah Salon Kecantikan Jiwa. Salon Kecantikan Jiwa. Nah, buku ini masih ada. Jadi kalau saudara-saudara pengen membaca renungan mengenai salon kecantikan jiwa,
Saudara bisa menghubungi kami. Nanti Ibu Devi akan menjelaskan ongkos kirimnya berapa. Saudara, buku ini menolong kita untuk merawat jiwa. Karena di dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat. Di dalam badan yang sehat juga terdapat jiwa yang sehat. Dua-duanya benar. Jangan lupa merawat jiwa. Berapa banyak yang Anda habiskan untuk merawat kecantikan, pergi ke salon? Saudara-saudara, berapa persen yang Anda sisihkan untuk merawat emosi dan jiwa saudara? Judulnya Salon Kecantikan Jiwa. Saudara mau mempercantik jiwa saudara, dapatkan buku ini. Dan sekali lagi, saudara yang berminat, nanti ada staf yang akan melayani saudara. Yang berminat tinggal tulis saya berminat. Nanti ada staf saya yang akan melayani saudara. Dan saya mau mengakhiri dengan ini. Hidup ini hanya sementara. Mari kita menggunakan kehidupan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena kebaikan kita diperhitungkan di surga. Tuhan berkati. Umur kita bagai sekuntum bunga, pagi tumbuh lalu sore tiada. Sadarlah kau manusia, semua kembali padanya. Oh, seberkas bayangan di hari siang, sejenak terlihat dan menghilang. Sadarlah hai manusia, sujudlah pada yang kuasa. Hidup ini hanya sementara, segalanya kan segera sirna. Jangan andalkan harta dunia, pegang erat terang firman-Nya.
kekeringan, bersuka cita memuji Tuhan.